Dan untuk membahas terkait pencarian black box dan investigasi penyebab kecelakaan, kami telah bergabung bersama Ruth Hana Simatupang, mantan investigator KNKT. Selamat pagi, Ibu Ruth. Selamat pagi. Baik, Ibu, ini sinyal dari Minggu malam, katanya sudah ditemukan lokasi dan juga koordinatnya. Namun hingga hari ini belum ada pengangkatan. Apa yang menyebabkan sulit sekali untuk mengangkat black box ini ke permukaan, Bu Ruth? Iya. Ini ada banyak hal. Pertama, kemungkinan besar dia sudah tertutup ya karena ada arus di bawah laut, sehingga dia sudah tertutup dengan lumpur dan kemungkinan juga tertutup dengan puing-puing yang dari badan pesawat sendiri, sehingga kemungkinan juga yang terakhir adalah terseret arus juga bisa. Jadi ada banyak hal yang membuat dia sangat sulit diangkat ya. Nah, tapi untuk pengangkatannya ini apakah memang seberapa berat black box ini sehingga mungkin susah diangkat ke permukaan, Ibu? Oh, iya, beratnya sendiri sih tidak terlalu berat ya, nggak sampai yang harus memerlukan banyak orang untuk mengangkat atau memerlukan alat khusus, kecuali dia memang terpendam agak dalam di bawah lumpur. Nah, itu baru kita memerlukan alat khusus untuk mengangkatnya. Jadi dalam hal ini kita belum tahu pasti apakah posisi si black box yang sudah ditemukan melalui fingernya itu yang sudah di lock katanya ya, posisinya memang sulit diangkat karena ketiga alasan tadi, atau memang belum pasti fingernya itu bunyinya di situ tetapi mungkin alatnya tidak di situ, bisa saja terjadi begitu. Nah, kalau misalnya black box ini terendam dalam lumpur, apakah ini juga mempengaruhi sinyal yang dikirimkan kepada tim di permukaan laut, Ibu? Seharusnya tidak, karena dia cukup keras ya pemancarannya. Kemudian dia nah ini yang harus diperhatikan, dia hanya bertahan sebenarnya 24 sampai 48 jam. 24 sampai jadi, 48 jam itu sinyalnya atau apanya, Bu? Sinyalnya yang memancarkan signal gitu bahwa kami ada di sini gitu. Black box-nya seakan-akan bicara bahwa saya ada di sini. Nah, itu hanya bertahan 48 jam. Nah, makanya kemarin begitu tertangkap signal itu kemudian di-lock. Itu maksudnya. Baik, 48 jam ini dihitungnya apakah dari pesawat berangkat atau dari pesawat jatuh, Ibu? Dari pesawat jatuh. Dari pesawat jatuh, baik. Dari pesawat jatuh dan tertangkap oleh signal kemarin yang tertangkap itu kan oleh dari marinir ya, angkatan laut atau bukan? Kayaknya angkatan laut yang menangkap itu pertama kali. Iya, menangkap baik. Signal. Ibu Ruth, black box ini terdiri dari dua bagian, FDR dan CVR. Dari dua bagian ini mana yang paling penting untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan? Sebenarnya dua-duanya penting ya. Tetapi fungsinya FDR ini memang lebih bersifat teknis. Jadi dia merupakan indikator teknis ya mengenai waktu untuk si pesawat itu naik, turun, miring ke kiri, ke kanan dan sebagainya itu tercatat. Kemudian ketinggian, altitude dari si pesawat itu tiap second-nya, tiap detiknya itu tercatat. Kemudian kecepatannya, arah, kondisi pesawat pada waktu itu, kemudian kecepatan udaranya, bagaimana akselerasi pesawat ketika akan tinggal landas maupun dalam melakukan approaching untuk mendarat, serta aliran bahan bakar. Jadi ini sangat membantu tim investigasi dari KNKT untuk membahas, menganalisis apa penyebab kayak Sriwijaya kemarin jatuh tiba-tiba pada ketinggian 10.000 kaki. Nah, kalau dari CVR sendiri, rekaman yang direkam oleh black box ini sejak kapan, Ibu? Apakah semenjak mesin dinyalakan sudah terekam atau seperti apa? Iya. Begitu mesin dinyalakan, semua kedua alat ini mulai melakukan perekaman.
Dan yang direkam oleh CVR ini kan apakah hanya audio dari pilot saja atau juga dari awak kabin saat memberikan pengumuman misalnya? Apakah itu juga terekam, Ibu? Terekam. Jadi ketika kapten pesawat itu menginstruksikan segala sesuatu kepada kabin untuk diberitahukan kepada penumpang, itu juga akan terekam karena ada 4 mic ya yang dipasang baik di kokpit maupun di kabin. Jadi dia akan merekam seluruh percakapan. Namun yang paling penting adalah perekaman yang terjadi di kokpit. Apakah ada suara mesin yang berubah, kemudian apa bunyi peringatan-peringatan kepada pilot dan first officer mengenai alat-alat itu yang berteriak-teriak ya, dia pasti akan meneriakkan perintah dan mengingatkan kepada pilot dan co-pilotnya untuk naik, untuk turun, untuk menghindar ke kiri atau ke kanan karena ada terrain dan beberapa kerusakan-kerusakan di dalam mesin pesawat. Baik, nah, itu tercatat. Baik, nah jika nantinya ini hari ini kita doakan bersama black box ditemukan, Ibu, apa langkah yang biasanya dilakukan oleh investigator KNKT? Tentunya akan mencuci dulu si alatnya ini karena terendam di laut itu tidak boleh juga diangkat dengan secara tiba-tiba, jadi tetap dibiarkan dulu dengan suhu udara yang sesuai, jadi suhu udara ruangan. Kemudian dicuci bersih, kemudian diambil chipnya, kemudian diunduh dari alat. Jadi kita sudah punya ya, KNKT sudah punya alat untuk mengunduhnya. Jadi ada chip memori khusus, kemudian nanti diunduh, keluarlah coding-coding dari FDR tentang semua pergerakan teknis yang si pesawat itu lakukan. Kemudian juga perekaman yang ada di CVR akan di-download juga, diunduh juga, kemudian untuk dilakukan transkrip. Baik, nah biasanya untuk transkrip dan juga mengunduh ini berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh tim investigator, Ibu? Tidak terlalu lama kalau mengunduhnya. Yang lama itu adalah pembahasannya karena antara suara yang ada di FDR ya semua pergerakannya itu disesuaikan dengan perekaman suara dan perekaman suara-suara yang ada di kokpit itu dengan data FDR. Nah, itu yang agak sulit. Jadi pada menit sekian atau second sekian apa yang dilakukan, apa yang terdengar di CVR. Ada suara apa? Apakah FO atau Captain mengatakan sesuatu atau meminta sesuatu? Semua tercatat dan itu dicocokkan. Nah, lalu jika tadi dikatakan pembahasan, siapa saja yang boleh terlibat dalam pembahasan dari data yang ada dari black box ini, Bu? Oke. Dulu kalau pengalaman saya hanya tim investigasi yang terlibat langsung. Selebihnya tidak boleh karena ini rahasia. Nah, hasilnya nanti hasil pembahasan ini bentuknya seperti apa, Ibu? Apakah biasanya dalam bentuk tulisan ataupun tabel urutan atau seperti apa, Ibu? Kalau yang dipublikasikan adalah hasil analisis seperti penelitian saja biasa. Jadi laporan investigasi. Dan itu diberikan kepada pihak Kementerian Perhubungan atau pihak Sriwijaya Air atau hanya disimpan oleh KNKT, Ibu? Ini kan merupakan nanti hasilnya itu berupa rekomendasi apa saja yang harus diperbaiki dari hasil temuan itu. Nah, ini disampaikan, laporan ini disampaikan kepada kementerian, kemudian kepada pihak pabrikan, Boeing tentunya, kemudian kepada Sriwijaya Air. Baik, semoga kita doakan bersama, semoga black box ini bisa ditemukan hari ini. Nah, itu kalau untuk black box, Bu, kita mungkin beralih ke pembahasan lain mengenai kondisi pesawat terbang sendiri. Pesawat terbang dari Sriwijaya Air SJ182 ini memang sudah 9 bulan katanya terparkir karena di masa pandemi ada pembatasan seperti itu. 9 bulan ini apakah memang waktu yang dinilai masih wajar untuk tidak ada pemanasan pesawat atau seperti apa, Ibu?
Saya pikir begini, tidak akan mungkin mekaniknya itu tidak memberi peringatan ya kepada manajemen mengenai kondisi itu. Jadi pasti sudah dilakukan pengecekan dulu sebelum dinyatakan layak terbang. Nah, kemudian hal itu juga dicek lagi oleh pengawas eksternal, yaitu regulator. Dalam hal ini inspektur dari DKU PPU Kementerian Perhubungan. Nah, itulah yang seharusnya menjadi indikasi kepada kita bahwa pesawat tersebut memang sudah layak terbang kembali. Nah, kalau juga kita melihat kan dari flight radar, kita melihat bahwa memang pesawat Sriwijaya Air SJ182 ini berbelok arahnya juga dinyatakan tidak sesuai dengan lokasi tujuan dan berbelok 075 derajat ke arah barat daya. Ini biasanya yang menyebabkan hal seperti ini, faktor apa saja yang mempengaruhi belok mendadak, Ibu? Oke. Kemungkinan besar yang sering saya ketahui ya berdasarkan pengalaman, si kapten pasti telah menemukan suatu kendala di hadapan dia, ya sehingga dia harus segera menghindar. Nah, itu yang membuat pesawat itu tiba-tiba membelok ke arah barat daya, ya. Nah, kemudian dia juga tahu-tahu tiba-tiba jatuh, kemungkinan besar karena ada backdraft atau kemungkinan besar karena pesawat kehilangan daya angkat, loss of lift-nya tadi. Baik, lalu apakah dengan data yang beredar lalu urutan yang disampaikan oleh pihak ATC ke pihak Sriwijaya Air sendiri yang sudah disampaikan saat kejadian ini sudah bisa dibaca penyebab dari jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 ini, Bu? Belum. Karena itu tadi, yang menentukan sebenarnya adalah data dari FDR-nya. Karena itu yang mencatat per second-nya, itu pesawat kenapa. Karena dia akan mencatat dan merekam semua kejadian di sekitar si pesawat itu sendiri. Nah, sehingga kalau cuma mengandalkan data dari ATC, bagaimana ATC bisa menyatakan tiba-tiba lost contact, itu tidak bisa dikatakan ini bisa kita langsung menyimpulkan bahwa pesawat ini kenapa. Tidak, jadi kita semua hanya menduga-duga saja ya, bahwa kalau begini itu ada kejadian, misalnya pesawat itu ternyata menghindari untuk masuk ke dalam awan cumulonimbus, bisa begitu. Atau dia menghindari sesuatu yang kita tidak tahu apa. Nah, makanya akan dibuktikan dari data FDR. Nah, Bu, nantinya dari tadi Ibu menyatakan dari FDR ini pergerakan pesawat semuanya terekam dan bentuk coding nanti hasilnya keluar dan akan dibaca oleh tim investigator. Nanti fakta apa yang bisa ditemukan dari FDR ini? Apakah mungkin kendala cuaca juga bisa terbaca oleh FDR ini? Misalnya kan karena memang beberapa waktu kebelakangan langit cukup gelap dan juga cuaca dinilai buruk. Apakah ini juga terekam nantinya di FDR, Ibu? Iya, semuanya terekam, Mas. Jadi kita juga kan di dalam pesawat itu ada weather radar yang juga akan memberikan masukan kepada tim investigasi selain dari data dari BMKG yang kita sudah mintakan juga. Tentu dari data pesawat itu sendiri kita akan unduh